Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan setiap kali kita boleh datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menuntun hidup kita di dalam jalan kebenaran Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengar kata pengadilan jalanan? Sebenarnya ini bukan sebuah pengadilan, tetapi ada orang-orang tertentu memakai kekuatan massa untuk memaksakan kehendaknya kepada institusi tertentu. Ada kalanya pengadilan jalanan memberikan pengaruh kepada pengadilan yang formal. Karena pengadilan formal bisa saja berbuat yang tidak objektif. Ada banyak faktor, ada banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka. Pengadilan jalanan sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, seringkali untuk membenarkan diri dan memaksakan kehendak. Saudara-saudara, inilah yang akan kita lihat dan renungkan dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 11 sampai yang ke-26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberikan jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar hari ini adalah satu bagian pengadilan terhadap Yesus Kristus yang dilakukan oleh wali negeri yang bernama Pilatus. Sebenarnya pengadilan ini sulit dikatakan untuk mencari sebuah kebenaran. Tapi pengadilan ini
lebih kepada pemaksaan dari kehendak mayoritas orang yang berteriak-teriak menghadap Pilatus. Saudara, Pilatus pada akhirnya mengambil air dan mencuci tangannya. Dan dia berkata dia tidak bersalah atas darah orang ini. Namun sebenarnya Pilatus dengan mendengar suara gegap gempita orang banyak itu, dia pun sedang memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Yaitu, saudara-saudara, dia mengamankan posisinya sebagai kepercayaan kaisar. Dan kedua, dia pun perlu menjaga popularitasnya di antara orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi tetap menghargai Pilatus sebagai wali negeri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus yang adil, dia datang ke dalam dunia karena dunia tidak adil. Dan dunia yang tidak adil ini menghakimi dia yang adil. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada hari ini? Saudara, yang pertama-tama, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal. Kita memerlukan hikmat di dalam memberikan jawaban demi jawaban. Itulah yang Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab dan bagaimana Tuhan Yesus tidak menjawab. Terhadap pertanyaan Pilatus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Tuhan Yesus menjawabnya, "Engkau sendiri mengatakannya." Dari jawaban Tuhan Yesus mengkonfirmasi dan membenarkan perkataan Pilatus. Namun ketika Pilatus menanyakan apakah jawaban Tuhan Yesus terhadap tuduhan-tuduhan dari imam-imam kepala dan tua-tua kepada dia, maka Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Mengapa Tuhan Yesus tidak menjawabnya? Karena mereka semua menuduh dengan atas dasar kebencian, kedengkian, dan dusta. Sehingga apapun yang Yesus jawab, mereka tidak bisa terima. Karena mereka sebenarnya tidak bisa menerima kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban yang kita berikan haruslah jawaban berdasarkan kebenaran. Namun tidak semua pertanyaan-pertanyaan memang membutuhkan jawaban. Oleh karena itu, saudara-saudara, jawaban yang tepat pada waktunya, jawaban yang bijaksana, menjadi kesukaan bagi orang yang senang akan kebenaran. Tetapi ketika kita menjawab seluruh pertanyaan yang sebenarnya orang tidak sedang mencari kebenaran, menjadi sebuah perdebatan yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita dengan hikmat Tuhan di dalam kita memberikan jawaban. Sehingga setiap jawaban kita menolong orang lain mengenal kebenaran. Baik dalam keluarga kita, baik dalam bisnis kita, baik dalam pergaulan kita sehari-hari, bahkan dalam pelayanan kita. Sehingga kita boleh menolong orang lain melihat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran Tuhan tidak tergantung kepada mayoritas. Dari masa ke masa, manusia hendak melawan Tuhan dan kebenarannya dengan cara kekuatan mayoritas. Hal ini kita bisa lihat di dalam kitab suci, diawali dengan peristiwa Menara Babel, di mana manusia bersatu, lalu akan membangun menara yang sampai ke langit. Yang intinya adalah mereka mencari nama. Mereka ingin berdaulat sebagai manusia. Maka mereka bersatu menjadi mayoritas. Saudara, dari zaman ke zaman, hal ini terjadi. Bagaimana manusia yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan, mereka menggunakan kekuatan mayoritas, kekuatan massa untuk menindas kebenaran. Dan hal ini terjadi ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Saudara, Pilatus sudah mengatakan apa kesalahan daripada Yesus Kristus. Maksud Pilatus adalah dia tidak menemukan kesalahan padanya. Tetapi saudara perhatikan, firman Tuhan berkata,
Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Saudara, orang benar dihukum mati, tetapi penjahat yang sangat terkenal, Yesus Barabas, dibebaskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang mereka perbuat, sebetulnya itulah yang Tuhan Yesus ingin lakukan bagi kita dan telah lakukan di atas kayu salib. Dia yang benar menggantikan orang yang tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian Yesus Kristus bukan karena dosa-dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi dia datang sengaja supaya dia yang tidak bersalah menanggung seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga kita orang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak tergantung kepada mayoritas. Karena mayoritas tidak selalu memiliki hati yang tulus untuk mengikuti kebenaran. Tetapi kebenaran Tuhan tidak pernah bisa dihalangi oleh mayoritas. Yesus Kristus yang benar menggantikan kita orang yang tidak benar. Supaya kita yang tidak benar, yang percaya kepadanya, dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, keberadaan kita adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sadarkah saudara posisi yang saudara miliki, kedudukan yang saudara miliki, keberadaan saudara dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, itu merupakan kepercayaan Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara, apapun keputusan saudara dicatat di dalam sejarah, di dalam dunia ini. Meskipun keputusan yang saudara buat hanya di dalam keluarga saudara. Saudara, sebetulnya Pilatus adalah seorang yang harusnya sadar. Dia dipercayakan Tuhan menjadi wali negeri di daerah Israel itu. Namun, dia tidak berfungsi sebagai seorang wali negeri yang baik. Saudara, ada banyak kisah di dalam kitab suci. Bagaimana Tuhan memang memakai orang pada posisinya untuk menjadi berkat. Kalau saudara ingat kisah Esther, Tuhan menempatkan Mordekai, dan Mordekai berfungsi pada tempatnya. Sehingga Esther, dia boleh berfungsi sebagaimana seharusnya pada zamannya. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saudara sudah berfungsi di keberadaan saudara hari ini? Berfungsi dipakai oleh Tuhan, menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih, menyatakan kebenaran dan kedaulatan Tuhan melalui hidup saudara. Jangan lupa, apapun posisi saudara, ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara, agar saudara dan saya berfungsi di zaman ini. Tidak seperti Pilatus, yang melepaskan tanggung jawabnya, bahkan dia mengambil air, dan mencuci tangan dan berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Mari saudara, jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di posisi saudara, di dalam keberadaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kebenaran Tuhan yang tidak dibela oleh manusia dan kebenaran itu tetap berdiri teguh. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau Tuhan mempercayakan kepada kami firman-Mu untuk kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu menolong kami ketika kami berinteraksi dengan banyak orang, di dalam kami memberikan jawaban. Supaya kami adalah menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Bagaimana memberikan jawaban yang tepat waktu dan jawaban yang benar. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dipakai Tuhan mencelikkan mata orang lain akan kebenaran Tuhan, akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami sadar. Di posisi kami masing-masing kami tahu ini kepercayaan Tuhan berikan.
Biarlah kami berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan. Tapi kami justru ya Tuhan, menyaksikan akan kebaikan dan kebenaran-Mu. Tuhan, hari ini, sadarkan kami, dalam posisi apapun kami, dalam keberadaan dimanapun kami berada, biarlah kami selalu memikirkan kepercayaan Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.